subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Aman mas, oke. Sebenarnya dikaliannya oke, cuman tadi di monitor kecil. Oke. Kita nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Kau tetap ku sayang. Sayang dalam keadaan apapun aku tetap mencintaimu. Di atas sana. Jangan lupa yang belum request untuk The Hakims tanggal 16 loh. Ada yang tahu lagu ini? Kok ini sih musiknya? Ini bukan sih. Oh bukan ini. Bener yang ini yang pertama. Udah banyak belum dari request? Belum mencapai target. Walau berjauhan engkau tetap ku kenal. Walau berpisahan engkau tetap aku sayang. Kembali masih spesial buat yang punya kawasan di depan sana. Kembali masih buat semua untuk Anda. Karena kejam ataupun tak sayang, bila ku menghilang jauh dari pandangan. Bukan karena benci sebab aku pergi, usah disesali. Semua telah terjadi. Judulnya Kau Tetap Ku Sayang dari Bunda Evita Mala. Terima kasih yang sudah gift. Sayangi aku, kau manjakan aku, namun di balik itu kau dusta padaku.
tebal lagu telah berlalu. Jangan lupa di titik layarnya di share agak serak soalnya enggak kok aman-aman. Baru bangun tidur soalnya. Tap-tapnya dikencengin bunda-bunda. Luar biasa udah 88. Jangan lupa di tap-tap layarnya di share juga di yang belum love orange, jangan lupa love orange. Nggak tahu sesi potret. Memilih kita itu ingin jatuh cinta sama siapa. Terkadang kalau kita jatuh cinta belum tentu cinta kita terbalas. Jadi tidak perlu kita sesali karena jatuh cinta itu sebenarnya indah walaupun menyakitkan kan pada akhirnya. Dalam banget lagunya Neng. Iya, sedalam pusaran bumi itu lagu itu. Memang seperti itu kan. Kita tidak bisa memilih. Jadi apapun yang kita alami, kita tidak boleh merasa menyesal atas apa yang pernah kita berikan rasa itu. Karena pada dasarnya cinta yang tulus itu walaupun kadang mendapatkan hal-hal yang tidak baik, tapi pasti sudah disiapkan yang lebih indah. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Dari waktu itu panas Menyala Queen. beri kau aman. Walaupun ku Sama halnya ketika misal kita sudah memilih satu orang terus kita membuka jalan untuk kan sejak seseorang itu berharap kepada kita, itu sama halnya kita membuat di sini diri kita akan mendapatkan kekecewaan di suatu hari nanti. Karena apa yang kita lakukan itu yang kita akan dapatkan di kemudian hari. berikan Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuh siapkan bekal tung keripit. Hai tulang bawang. memang sebegitunya. Rasa di podcast nih. Gitu. Tuh. Ada yang mau nanya-nanya? Apa? Mau konsultasi masalah apa? Boleh di sini ya. Mumpung lagi mood nih. Kendali pikiran namamu disebut, kesitulah arahku berjalan. Semangat buat para pejuang cinta. Memang terkadang cinta itu harus kita perjuangkan, dan sekuat apapun badai yang menghantam, kita harus bisa melewatinya. Karena apa? Karena setelah badai yang kita hantam kita bisa lewati, di sana akan ada keindahan yang tidak kita duga dan tidak kita sangka-sangka. Kegatalan. Iya, aku kan cewek gatal. Jika tak setara ku maafkan. Om Ned, lu nggak jadi request Om Ned. Soal cintaku jatuh, yeah. Ini janjiku. Jadi mana nggak ada lu ngasih lagu Op. Waalaikumsalam Bang Asep. Di hari baikmu dan di hari burukmu Iya kan? sedia Neng, cintanya indah nggak? hujan Alhamdulillah, aman, tentram, sentosa. yang lama di sini menjagamu tak patah hati sedia. Kita selalu bersyukur tanggal 5 tampil malam ya. Iya, nonton Om, deket rumah Om. Udah lama lu nggak pernah nonton. Mama ikut juga, Mama tanggal 5 nonton. Kebetulan besok kan ke Bandung, jadi Mama ikut. Jadi seminar. Tapi terkadang percintaan itu ketika kita dewasa tidak melulu kita mendapatkan cinta yang indah di awal-awal kan. Kadang ada cinta-cinta monyet yang begitu kan, tanpa tujuan, kayak cuman untuk have fun aja kan, untuk have fun.
Nah, kalau misalnya semakin dewasa kita dipertemukan cinta-cinta yang membuat kita sakit hati, itu adalah sebuah latihan untuk kita ke depannya. Ketika mendapatkan cinta-cinta yang lebih pahit, kita bisa terbiasa. Jadi kita sudah punya pengalaman dan bekal untuk di masa nanti. Jadi kita sudah bisa tahu cara menyikapinya. OTW jam berapa ke Bandung? Jam 8 Om. Cus ikut gak? Tadinya gue mau naik WUS tapi kayak ribet gitu loh, biar nanti di sana tuh bisa apa ya namanya? Biar bisa bawa mobil gitu kemana-mana. Training untuk ke level cinta selanjutnya, betul. Pagi cinta sepihak sakit gak? Sakit bagi yang merasakan ya. Sakit sih, karena kita diberikan harapan tapi ternyata yang kita rasakan itu hanya sendirian. Tapi si cowok ini memberikan harapan, jadi si cewek itu kan pakai perasaan ya, dibanding laki-laki dia pakai logika ya mainnya. Kalau perempuan kan pakai perasaan, jadi ketika sudah diperhatikan dan lain-lain, apalagi laki-laki memberikan harapan, perempuan itu akan semakin terbawa ke dalam sumur. Nah tapi perempuan juga nggak bisa disepelekan, karena perempuan kalau sudah main logika itu udah kelar semua dunia ini. Lebih gongnya lagi pas kita tahu dia cinta saldo kita. Au! Pepe Om pulang pergi. Ya belajar dari pengalaman kita harus, apalagi perempuan-perempuan yang sudah bekerja dari kecil, dia sudah menghidupkan dirinya, apalagi sampai keluarganya dihidupkan. Jadi harus bisa mencari pasangan yang minimal tuh bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Lan nih aku tahu akun ini nih siapa nih, kamu gerombolan, aku tahu kamu siapa. Jangan sampai aku datangin rumahmu ya. Bunda Siti Murni, nambah request kah Bun? Assalamualaikum Neng, waalaikumsalam. Seperti itu ya. Ternyata host kita udah dewasa, kira masih bocil. Kadang bisa jadi bocil, kadang bisa. Di umur sekarang nih aku bisa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi adik, menjadi ibu dari anak-anakmu. Wah, apa nih Bunda Sulisitowati ini? Acara apa di Bandung Neng mau pemotretan sekaligus meeting dan buat konten. Udah punya guru besar, yaitu pengalaman, betul. Menjadi biduannya jangan lupa. Yes, itu adalah belahan jiwa. Selalu doa yang terbaik untuk kesayangan. Terima kasih banyak Bunda Uculena. Ini salah satu Bunda Uculena nih orang yang ngikutin dan mensupport Kariulan dari awal ya, dari pas masih kompetisi di Lida. Anjay, ibu dari anak-anakmu. Assalamualaikum Neng, waalaikumsalam. Iya. Jadi perempuan tuh harus serba-serbi. Serba. Salam dari Banten, waalaikumsalam. Akio Syarif. Jadi seperti itu ya teman-teman, bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik, dinda-dinda, abang-abang. Sorabi kali ya. Ih, jadi pengen sote udah sih Sorabi waktu pas. Tapi Sorabi Bandung sama Solo tuh beda tau. Jujur li, gue lebih suka Sorabi Bandung. Cuman aku nggak bisa makan tepung. Siapa yang buat ku begini?
gila. Ada apa lagi nih? Ada yang mau ditanyain lagi sama aku? Atau gimana cara menghadapi kalau cowok seperti ini, seperti Ona, seperti itu? Udah lama baru lihat lagi Neng Wulan, sekarang sudah dewasa. Ya dulu aku masih di lidah, masih unyil. Makasih Bunda Setiawati. Kaulan Permata request lagu dong. Resah. Si Asep nih resah. Mata pundak lutut kaki gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Iya masih diet. Kemarin selama aku di Kalimantan pun aku pikir aku bakal naik ya. Ternyata enggak, karena aku pas 3 harinya tuh aku cuma makan telur putihnya doang, karena aku nggak suka kuning telur kan. Dan cuma makan 1 sehari, terus malamnya buah, udah minum air putih. Maaf Neng lagi ya lagu yang bareng, belum tahu, aku belum ada info untuk saat ini. Percintaannya gimana Mas? Aku tuh nanya percintaan kalian seperti apa, atau mau curhat apa, bukan nanya tentang pribadiku. Sayang ditunggu vlog YouTube-nya, udah lama nunggu notif. Iya tahu, aku lupa pasportnya sumpah. Udah normal BB-nya, kata dokter gizinya udah normal, udah pas. Cuman aku masih mau turunin, dan sebelum nurunin lagi dokter gizi tadi nyaraninnya otot yang dinaikin dulu, karena mas otot aku tuh turun 2 kilo. Harusnya ototnya stabil, normal. Aku gitu, karena kalau misalnya ototnya makin turun, BB-nya turun, jadi kurusnya tuh kurus kering gitu loh, kayak orang sakit jadinya. Jadi masa ototnya harus dinaikin. Salam dari Tangerang. Halo Tangerang. Iya nanti aku buka deh. Belum, aku lupa pasportnya. Bunda Uculena, makasih banyak. Satu gift besar di Bunda Uculena malam hari ya. Bunda Ucu, ditunggu ya requestannya. Bunda Swaiba juga katanya mau les lagi. Nanti datang lagi enggak tanggal 16? Iya, rajin olahraga. Aku kemarin kan treadmill. Nah, sebenarnya itu kan buat bakar kalori ya sebenarnya kalau treadmill. Nah, kemarin kan belum bisa angkat beban. Sekarang tuh juga belum bisa angkat beban karena masih ada nyerinya. Sabar untuk menemukan cinta sejati. Ulah gugurusu gelis. Gugurusu. Iya, nikmatin masa muda. Biar cinta yang kita punya tuh berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Jangan lupa love orange, bunda-bunda udah pada love orange belum ini? Udah pada love orange belum? Iya lagunya udah, nambah lagi nggak maksudnya gitu Bun? Padaku. Deh aku heran deh sama kamu, makin kesini makin beda. Apa tuh? Jadi Superman? Superman kok Superman? Apa itu Superman? Terima kasih. Amin. Makin kesini makin cantik. Kasih banyak. Kan makin dewasa ya. Target nikah umur berapa, Neng?
target tuh, kita boleh kok sebenarnya manusia tuh punya target. Tapi kalau nikah, aku tuh nikah tuh tidak menargetkan di umur berapa, karena terkadang kalau kita targetin umur nikah, target nikah malah meleset. Kebanyakan gitu teman-temanku. Ya, jadi sedikasihnya Allah aja. Kapan dikasih jodohnya, kapan dikasih kepercayaan untuk menikah, aku insya Allah siap. Karena teman-temanku kalau ditargetin, katanya aku pokoknya mau nikah tuh di usia 25, 29 tahun dia belum nikah. Makanya nggak pernah mau ditarget targetin. Kalau manusia punya target berarti mendahului takdir, makanya kita nggak usah ini. Kan belum tentu apa yang kita mau tuh sesuai dengan kita inginkan. Misalnya, pokoknya aku nggak mau tahu, aku harus nikah di umur segini. Nggak bisa. Kamu siapa yang menyiapkan jodoh, maut, rezeki, takdir tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak bisa kita targetin. Apa udah dapat pasangan kak? Ini nanya ini pasangan. Kenapa kamu mau cariin pasangan? Jangan ya. Coba, kamu udah punya pasangan belum? Udah kakak. Iya. Karena kalau belum aku siap. Loh. Kalau ditargetkan suka nggak jadi-jadi, mending mengalir aja, tunggu jodoh yang tepat. Betul, karena kalau kita nargetin sesuatu itu, kalau misal targetnya seperti mudah-mudahan tahun depan targetnya bisa kebeli rumah, bisa kebeli tanah, kayak begitu-gitu kan nggak apa-apa kalau yang begitu, karena itu usaha kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kalaupun meleset dan ternyata belum ada rezekinya untuk membeli apa yang kita mau di tahun depan, ya nggak usah kecil hati, kita tetap berusaha. Kalau nikah di target tuh kayak mana ya? Pokoknya serahin semuanya sama Allah, karena yang di atas lebih paham apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita mau. Ya betul. Nyanyi apa dulu kita nih? Kita nyanyi dulu ya, nanti kita ngobrol lagi lanjut. Nanti pertanyaan boleh ada komen pertanyaannya, walaupun aku lagi nyanyi pertanyaannya boleh di komen, aku tetap akan membaca nyanyi yang Allah akan menghadirkan sang pangeran di waktu sang pangeran. Kalau PK aku nggak ada power guys, nggak ada yang jagain. Kalau rumah benda mati, kalau jodoh manusia yang jahat. Iya. Kalau sudah jodoh pasti dimudahkan, betul. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin jodoh orang, ya. Nggak perlu repot-repot. Semuanya tuh sudah ada yang ngatur, semuanya udah ada bagian masing-masing. Kita tuh tinggal menjalani kehidupan yang baik. Jadi kita sendiri aja, mending lebih fokus sama diri sendiri dibanding apa yang harusnya bukan tugas kita tapi jadi tugas kita gitu. Nyanyi.
itu yang GIF Bulan Permata itu dari TikTok loh. Milih mukanya. Bunda Uculena menyalakan galeri heart. Thank you so much Bunda, berkah selalu rezekinya. Aku rela melakukan segalanya demi cinta, tapi kau balas sandiwara. Untuk apa kau semai benih di batu karang? Mana mungkin tumbuh mekar dan berkembang. Ku beri engkau percaya, tak berarti kau yang berkuasa. Awan gelap gambaran hatiku, penuh bimbang ragu, karena yang ku sayang tak lagi sehalua. Bintang love oren ya, love oren bintang. Aku rela melakukan segalanya demi cinta, tapi kau balas sandiwara. Untuk apa kau semai benih di batu karang? Mana mungkin tumbuh mekar dan berkembang. Ku beri engkau percaya, tak berarti kau yang berkuasa. Awan gelap gambaran hatiku, penuh bimbang ragu, karena ku sayang tak lagi sehalua. Untuk apa kura-kura dalam perahu? Bukannya aku tak tahu ada maksud dalam hatimu. Ada maksud dalam hatimu. Ada maksud dalam hatimu. Sebenarnya kita tahu Maka tenang saja kita bahwa cintamu seperti kura-kura dalam perahu, kura-kura mencintaiku. nikmati Kamu tuh ada maksud lain, mendekatiku tuh ada maksud lain, bukan karena tulus. Jangan ya, jangan seperti buat laki-laki di luar sana nih. Jangan, bukan laki-laki aja, perempuan, laki-laki, kita tidak boleh memberikan harapan palsu ke wanita ataupun laki-laki, apalagi memberikan cinta yang tidak tulus seperti kayak ada maunya, ada udang di balik batu lah pokoknya, seperti itu. Karena persis setahun yang lalu. karena kita tidak pernah tahu trauma apa yang dia alami sebelum kalian memberikan harapan-harapan palsu itu. Ku ingat saat Kamu mendekatiku karena saldoku itu jelek. kan hanya menggerutu aku. Jangan ya, apalagi karena saldo gitu ya. Percaya Kerja ya sayangnya. ku Karena kan rencana perempuan aja di luar sana banyak yang bekerja, pergi pagi pulang malam demi sesuap nasi.
Nah itu sebagai laki-laki ngapain? Cuman angkat kaki di kamar, angkat kaki, makan, tidur, makan gitu. Kalau kita belum bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, lebih baik kita tidak perlu bertanggung jawab atau mendekati perempuan-perempuan yang sudah bekerja keras di luar sana. Karena apa? Malu. Hal buruk datang berturut-turut. Bulan Lebak bukan sayang. Jangan ya. Yang hilang seberapapun absurdnya pasti ada makna. Untungnya Jauhi laki parasit. Parasit. Ongkang-ongkang kaki. Oh iya bener itu kali ya. Aku nggak paham. itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih. Aku datang karena idolaku. Makasih bintang. Paus dulu satu. Ulan jangan tolak cintanya Kirking, bagus loh. Ini apa yang tiba-tiba tolak cintanya Kirking? Untungnya hidup terus berjalan. Untungnya ku bisa rasa. Om, coba ini om. Bunda-bunda mana ini om? Laki-laki cacing kremi. Cacing kremi. Gak boleh ya. Kita tuh minimal kita tuh bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu loh ya. Ini sama diri sendiri aja nggak bisa. Sok-sokan mau minta anak orang itu untuk dijadikan istri. Mau makan apa? P4 ya Neng. P4. P4 apa? Permaisuri cinta deh, boleh. Kita ngobrol dulu ya. Sudah lama kan, pasti kalian kangen apa enggak? Kita ngobrol dulu. Laki parasit bahasa zaman baheula, kalau sekarang mau kondo nih. Baru tahu bun. Tiba-tiba jangan tolak cintanya Kir. Tiba-tiba banget masuk gini ngomong jangan tolak cintanya Kirking. Waalaikumsalam Mama Fadia. Mama Fadia love orange, Mama Fadia udah abu-abu itu. P4 itu pulang petang penghasilan pas. Ya Allah baru tahu bun, pulang petang penghasilan pas-pasan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, karena hidup di Indonesia keras. Assalamualaikum Neng Ulan. Waalaikumsalam. Nyanyiin lagu Berinya Rindu dong. Kaulan duet lagi sama Jen, udah kangen ingin melihat duet lagi. Iya. Ini orang mana lagi nih masuk ke room sini nih? Orang mana? Nggak, aku baru live lagi udah banyak kok ya tappingan yang nggak. Kalau cacing kremi walaupun kecil halus. Oh, jadi dia tuh kecil-kecil tapi lesan. Mematikan. Kecil-kecil tapi ganas. Iya, kremi. Ada aja loh gitu. Tadi P4. Pulang pagi pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Ini kremian. Nanti lagi apa nih? Cowok penganggur. Dunia ini jahat untuk cowok-cowok yang pengangguran dan tidak punya penghasilan ya. Jadi untuk cowok-cowok di luar sana,
minimal bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dan punya penghasilan ya. Jangan mau diinjak-injak harga diri laki-laki karena tidak punya penghasilan. Karena malu kalau laki-laki tidak punya penghasilan, sedangkan perempuan-perempuan di luar sana kerja keras, pulang pergi pagi pulang malam. Ya. Gitu ya. Jujur kalau aku tuh sering ngobrol sama teman-temanku gini. Kayak kamu kalau dikasih dipertemukan laki-laki yang bekerja tapi penghasilannya ada lah, walaupun nggak banyak, tapi dia emang tulus sejalan dan kamu mau, dia pun mau dan saling mencintai. Atau laki-laki yang banyak hartanya tapi kamu sama sekali tidak mencintainya. Jadi ya udah, siapa tahu mungkin setelah menikah bisa tiba-tiba tumbuh rasa cinta itu. Kamu milih yang mana? Milihnya yang realistis aja ya, jangan yang sesuai hati, jangan pakai perasaan. Aku jawab dong. Aku tipikal orang yang memang lain daripada yang lain gitu. Jadi kayak kalau orang lain memikirkan uang nomor satu dibanding semuanya, kalau aku menurut aku memang uang tuh bisa membuat kita bahagia dan bisa membeli apapun yang kita mau, tapi menurut aku perasaan dan rasa tulus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Karena ketulusan itu menurut aku murni dari hati gitu loh, dari hatinya seseorang, bukan karena tulus tapi ya gue bisa aja tulus karena gue banyak duit dan lain-lain. Nggak bisa begitu. Terus dibilang kamu belum dewasa aja, kamu nanti kedepannya pasti akan menomorsatukan uang. Kalau aku kan dari kecil udah cari uang, susah payahnya cari uang seperti apa, jadi nggak pernah mikir yang haus uang gitu loh. Iya, semua manusia pasti yang nggak mungkin nggak haus uang dong, pasti pengennya punya uang banyak, punya kekayaan, punya harta dan lain-lain. Tapi kalau aku tuh nggak bisa. Aku lebih baik sama laki-laki yang dia bertanggung jawab atas dirinya, dia bertanggung jawab dengan keluarga, dengan pasangannya, dan bekerja gitu. Mending itu menurut aku, karena pekerjaan itu bisa kita bareng-bareng buka bisnis apa segala macam, dibanding kita yang udah tiba-tiba deketin kita tuh udah banyak duit segala macam. Ya mending tulus. Kalau nanti udah menikah kita diinjak-injak juga, tiba-tiba kita udah nikah nanti diselingkuhin, tiba-tiba izin punya istri 4, kan nyeselnya seumur hidup ya. Ketulusan tidak dapat dihargai dengan nominal uang. Betul, bener banget. Harta, jabatan itu bisa kita cari bersama, tapi tanggung jawab dan yang beriman itu tidak bisa kita dapatkan dan kita beli dengan uang. Bener nggak? Tanggung jawab, beriman, dan hati yang tulus itu tidak bisa kita beli dengan uang. Kan ada lagunya, harta benda kemewahan kita cari bersama, tanggung jawab dan beriman itu yang utama. Kalau misalnya punya pasangan yang kaya raya, alhamdulillah, bagus rupa wa syukurillah, tapi kan menambahkannya seseorang pasangan surga, yang beriman dan bertakwa, seperti itu. Kau adalah jantungku, Kan? kau adalah hidupku
host akan terlihat host dari awal. Ya. Tapi kadang kita harus hati-hati juga. Kadang ada orang tulus juga yang kelihatan tulus di awal, tapi di belakang ternyata menusuk. Ada juga. Tapi kita tidak bisa menyamaratakan seseorang yang pernah kita temui. Misal awalnya baik terus di belakang ternyata makin kesini dia menusuk dari belakang. Terus kita kemudian ketemu laki-laki lagi, kita berpikir seperti itu, jangan ya. Itu tandanya kita tidak memberikan ruang untuk orang-orang yang akan datang di kehidupan kita. Waalaikumsalam. Si problematik. Wow, Amel Hair. Ini Amel. Wow, padahal cantik tapi hatimu tidak secantik mukamu sayang. Dek Ulan boleh request apa? Udah menemukan belum host? Kasih tau nggak? Ya. Beda orang, beda prinsip dan beda cara pemikirannya host. Terus itu mahal betul. Iya, jadi kita tidak bisa kayak ada bukan hanya untuk pasangan aja ya. Kita ketemu seseorang yang beda pemikiran dan cara sudut pandangnya terhadap kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa kita nih misal jadi orang yang pokoknya nggak mau, gue tuh harusnya lu tuh seperti ini, lu tuh nggak boleh begini, pokoknya kok lu nggak bisa begini. Kita nggak bisa ngebuat orang tuh sesuai apa yang kita mau, nggak bisa ngerubah sifat seseorang. Caranya kita terima sifat dan keburukan orang itu atau kita tinggalin, ya. Dua itu aja, nggak bisa kita rubah. Dan kita di dunia ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita punya kehidupan masing-masing, kita punya real life masing-masing yang nyata gitu, yang tidak semua orang tahu, untuk kita dan orang-orang terdekat yang tahu. Tuh. Dewasa tidak dilihat dari usia, kekurangan ditutupi kelebihan bonus. Betul Bunda Haikal. Seperti itu. Pakai hijab cuma untuk nutupin kepala doang. Iya ya. Terkesan. Bentar ya. Alhamdulillah. Baru lewat 1 bulan kemarin ulang. Oke, nyanyiin dulu. Habis ini kita ngobrol-ngobrol. Ada yang mau nanya-nanya boleh ya. Sayang. Buat love tuh semua.
jaga barang masing-masing guys, goyangnya yang tertib. Mampus. Semua menjadi kenyataan, bahagia kita dipersatukan, bersama jalani kehidupan, kau adalah harapan. Cintaiku dengan kesungguhan, lindungiku dengan kesetiaan, sayangiku dengan kemesraan, kau adalah pujaan bahagia. Oh, penuh cinta, kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan, senyum dan wajahmu membuat diriku terkesan. Siapa yang muda ini? Kau buat aku terkesan. Asik, asik, ae, 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 ae. Semua menjadi kenyataan, bahagia kita dipersatukan, bersama jalani kehidupan, kau adalah harapan. Cintaiku dengan kesungguhan, lindungiku dengan kesetiaan, sayangiku dengan kemesraan, kau adalah pujaan bahagia. Oh, penuh cinta, kamu kok begitu menawan, memandangmu tak bosan-bosan, senyum dan wajahmu membuat diriku apa? Terkesan. Bunda Uculena bintang, thank you so much. Kau buat aku terkesan. Kalau masih awal-awal, apapun menjadi terkesan ya. Ya. Dilihat kita buat story, terus dilihat sama orang yang kita tuju tuh rasanya kayak dia ngelihat storyku. Tapi triknya perempuan, kalau dia posting sesuatu itu, apalagi di era-era jomblo misal, dia posting sesuatu, pasti dia menunggu seseorang untuk melihat postingan itu. Berulang-ulang dia lihat agar memastikan kira-kira yang gue tuju ini udah lihat belum ya. Terus pas lihat dia nge-love story gue, oh my god, kayak seharian gak tidur. Terus cari cara kan. Jangan pada ketawa, pasti bunda-bunda juga gitu kan dulu, ngaku. Cari cara, gue kira-kira posting apa ya biar dia tuh tiba-tiba nge-replay story gue. Dan itu yang kulakukan pada saat itu. Jadi kayak, oke, gue posting ini. Dalam hitungan detik, dia pasti akan melihat. Ini ceritanya belum ke WA nih ya. Masih kayak, pokoknya kita buat story tuh untuk crush kita tuh ngelihat gitu kan.
Pas kita posting, tring, notif. Seseorang membalas postingan Anda. Percaya nggak percaya, itu kita tuh bahagianya tuh bukan main. Kayak kita tuh, trik kita tuh, kalau perempuan udah membuat trik seperti itu tuh, percaya nggak percaya pasti selalu berhasil. Itu kamu di mana? Itu lagi ngapain? Terus masak, posting masak. Kita harus terlihat. Memang sebenarnya masak tuh kan emang kesenangan kita kan. Terus kalau kita ada yang kita tuju kayak keras kita tuh, pokoknya harus ngeliat kalau kita ini pinter masak gitu. Harus kita keluarkan skillnya. Gitu. Masak enggak? Kadang laki-laki tuh suka loh ngeliat perempuan masak. Contohnya aku berhasil posting masakan. Wow, enak banget, yummy. Terus itu kamu masak sendiri, itu perempuan dikit tuh udah seneng banget. Nah udah tuh, udah tercapai target yang kita mau, ngeliat story segala macam. Kita nggak buat story, tiba-tiba carsnya muncul DM, kamu masak apa hari ini? Tumben nggak posting. Mau dong dimasakin buaya kadal. Jadi lapar lihat masakannya, jadi pengen masak, jadi pengen makan orangnya. Tapi ketika udah didapetin, kadang emang laki-laki seperti itu semuanya ya. Kadang kalau seseorang belum jadi pasangan kita gitu, masih kayak ya udah saling lihat story aja tuh, dia itu akan rajin melihat postingan-postingan kita. Tapi ketika butterfly era ini kayaknya, ini aku cerita hal yang wanita trik wanita lakukan ketika ingin menggatal gitu. Tadi aku ngomong apa ya? Nah kalau ketika udah bersama, kalau perempuan belum didapetin gitu kan, kayak ngeliat story, kita lihat aktivitasnya sehari-hari, menggatal bersih halal. Nah ketika sudah bersama, kita nih udah punya hubungan nih sama cowok yang kita dulu buat trik seperti itu kan. Jarang lihat story, cuman dia mantau, diam-diam mantau. Bahaya loh tuh. Tiba-tiba, kamu mau cerita duluan apa aku yang cerita? Langsung mikir kan, tadi gue ngelakuin apa ya? Kebalikan, itu harusnya perempuan yang ngomong gitu ke laki. Ini enggak, sekarang ada laki yang begitu. Bahaya. Kamu tipenya yang gimana? Udah nggak zaman mimin kayak begitu mah. Udah nggak zaman gitu-gitu. Awal mulanya dari curhat dari masa lalu dan lain-lain. Nah gitu, bukan yang begitu. Dari situ kan kita udah bisa paham, oh berarti perempuan ini nggak mau nih diginiin. Dan kita bisa paham ketika laki-laki curhat ke kita, oh berarti dia tidak mau nih beginiin, gini gitu. Nah. Neng Gilis besok ke Bandung nuhun. Sekarang mah mode pamer masakan. Sekarang mah lagi mode pamer masakan nih. Maksudnya? Hah? Gimana sih?
Wait. Bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. Kapan mode pesawat, host? Itu memang paling mudah. Untungnya ku Tunggu dulu. Apa nih maksudnya mode pesawat? Jangan-jangan sekarang lagi dipantau juga, Neng. Kalau lagi nggak mantau, biasanya suka liatin ku pakai akal sehat. apa sih? Gak jadi ah. Bunda orang Bandung, Neng. Oh iya, Bunda Bandungnya di mana? Ayo bingung. Apa sih Mimin? Ku tampol Mimin ya. Apa maksudnya itu? Neng pulang dari off air bahagia banget. Ya, kita mah bahagia aja, namanya dapet duit kok off air nggak bahagia. Woi Mimin, ku tampol ya. Apa maksudnya? Maksudnya mungkin kamu pingin pamer bisa masak gitu, mungkin itu Neng. Maksudnya mungkin kamu Hidup harus tetap nggak ngerti, gak masuk ke aku otakku. Tapi ada loh cowok yang malah diam-diam tuh memperhatikan gerak-gerik kita gitu, memperhatikan apa yang kita lakuin, dan malah cari tahu stalking gitu. Ada loh yang tadinya nggak pernah kepoin apapun tentang dunia pertiktokan atau apapun, malah ada loh yang malah jadi ngepoin. Maksudnya kamu pandai masak, pandailah. Pandailah. Gimana nanti suamiku nanti bisa dimasakin nggak pandai masak? Tiba-tiba your IG random mulai mengikuti Anda. Ntar dulu. Apa sih? Ini aku baru live lagi, jangan buat emosi. Yang bener nulisnya. Yang bener. Username IG Seng. Iya, kenapa? Username IG siapa? Cars, Crush. Apa sih? Bodoh amat, gua bingung. Ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan sekarang tuh harus lebih berhati-hati. Berhati-hati dalam artian bukan menutupi sesuatu ya, maksudnya kita tuh harus menjaga image kita karena dipantau bukan sama bunda-bunda aja, seluruh Indonesia. Mimin diam, tidur Min, tidur. Aku tinggal di Kaltim, bertetanggaan. Tetanggaan sama siapa? Aku bukan orang Kaltim, Bu. Lanstar memantau di mana? Iya. Sama mantan juga dipantau. Ngeri ya. Kita juga kan gak bisa menyetop seseorang untuk memantau kita. Jadi ya kontrolnya di kita sendiri. Jadi ada hal yang kita posting, ada yang gak perlu diposting. Jadi bisa memilih dan memilah apa yang harus kita posting sesuai dengan omongan dia ke aku. Jangan semua diposting. Mimin tidur Min, tidur. Lu dari tadi typingnya tipe mulu lu ya. Menyala permataku. Kenapa nama kakak Wulan Permata? Sekarang aku tanya, kenapa nama kamu Okta?
kenapa sih jam segini udah pada oleng typingannya? Jadi kita tuh sebagai perempuan ya, kita tuh punya rasa kebahagiaan tersendiri ketika kita membuat story, postingan sesuatu kita dilihat sama pasangan kita sendiri gitu. Apalagi kalau yang belum punya pasangan, maksudnya orang yang kita ingin tuju ya. Jadi kayak gila story gue. Ngaku kalian begitu juga, ngaku, jangan cuma aku, ngaku. Apalagi tiba-tiba di like, tiba-tiba di komen, cantiknya aku. Bandungnya mana? Besok tuh Bandungnya di White. Iya gua ngaku. Bagus. Kalau zaman dulu pura-pura lewat depan rumahnya biar dilihat. Idi Mama Gilang. Di White. Jauh nih. Itu lebih menggatel ya. Nah itu kalau misalnya yang deket rumah, kalau yang jauh rumahnya, ya kali kita pura-pura ke kotanya. Terus kita buat story di situ biar di komen, kamu lagi di sini, di mana? Ketemu yuk. Di mana nih? Di Sadang. Di Sadang, tahu Sadang nggak Bun? Jalan Babakan, Sumedang, Cinunuk, Cileunyi. Jalan Babakan, kampung Jalan Babakan. Apa sih Adari? Kamu tiba-tiba ini nggak diajakin ya? Cukup Ani. Wol mau tanya Mas Rian udah punya cewek belum Wol? Kamu nih tiba-tiba Erna ya kesini-sini nanyain jodoh orang, cewek orang. Ya emang kenapa? Mau punya mau enggak itu kan urusan Mas Rian, kamu repot banget. Ingat di TikTok tuh untuk menghibur, untuk hiburan, dan host-host TikTok tuh menghibur kalian-kalian yang nontonnya. Jadi urusan punya atau enggaknya itu ngapain dicari tahu? Emang kenapa? Kamu mau biayain hidupnya? Nah gitu ya. Apa lagi? Neng mau ke Bandung mana? Ke Bandung ini Bun. Ada yang mau ketemu bunda-bunda di Bandung? Kampung Babakan, Sumedang. Kamu aja ceweknya Rian mau ndak sama kamu? Tiba-tiba banget nanya itu ya. Nyanyi apa ya? Mungkin pengen dijodohin dengan Bun, kalian ini apa sih Bun? Jodohin anak orang Bun, anak kamu dulu jodohin tuh. Nyanyi apa ya? Ini aja. Ini lagi hamil duluan lagunya. Ini kenapa sih tappingan malam apa sih? Ini malam apa sih? Coba lihat. Malam Sabtu loh.
Bun, malam Sabtu, Bun. Kalau dijodohin mau nggak? Nggak. Aku nih pengalaman banget, aku tiba-tiba didatengin sama orang tuanya laki-laki. Tiba-tiba mau ngelamar anak ibu, boleh nggak? Saya udah nyiapin 100 juta lebih. 300 ya lebih lah, 400 juta. Ini buat ngasih aja, ini bukan mahar. Itu lain lagi. Mau orang tua, saya mah nggak bisa apa-apa, bapak ibu, semuanya itu tergantung anak saya juga nggak mau nerima uangnya karena saya bukan ngejual anak, apalagi dijodohin. Nyanyi dulu ah, semuanya nyanyi bareng bersama Ulan Permata. Tadi udah dijawab, Bandungnya Bandung mana? Asik, asik, asik. One, two, three, four. Kau memang selalu mencari-cari, kau curi-curi waktu dariku. Cinta yang satu kau bagi-bagi, cinta untukku kau bawa pergi. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Semua katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Apa? Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Tangannya di atas semua bunda-bunda, asik-asik. Semangat loh. Cinta yang satu kau bagi-bagi, cinta untukku kau bawa pergi. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Katanya ke kantor, alasannya lembur, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, Arjunanya buaya. Bunda Uculena, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bunda Uculena. Arjunanya buaya. Siapa yang jadi buaya di sini? Ngaku ada laki-laki di sini nonton kan? Aku tidak bisa dapat melupakanmu karena namamu selalu menari-nari di pikiranku. Jaipongan kali ah, nari-nari. Loh, saya buaya. Loh, serius Bun? Bunda Juliana serius ini jadi buaya Bun? Apa sebaiknya pergi jika semua bersandar padaku? Di kampung Babakan Sumedang, Bunda Quintina bulan besok ke Bandung. Mengalah walau bukan
Neng cantik kenalan dong. beradu walau tak Jangan kau dekati aku. Aku sudah muak mendengar suaramu. Tapi aku tuh selalu teringat kamu. Kamu tuh tidak bisa tergantikan di hati aku. Tidak bisa tergantikan. Dulu waktu bersama kamu selingkuhin. tiap hari ku Kamu waktu bersama kamu gak pernah ngehargain. miliki apa yang aku miliki. Mau apa? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar. Kalau aku diberikan kesempatan, aku akan membahagiakanmu. Dan aku tidak akan membuat air mata jatuh di pipimu. Aku akan terus membuat kamu bahagia. Sekebon. Saat Cuma kamu satu-satunya di hidup aku, Zer. Oh. walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua. Sekarang udah nggak bisa dimilikin, baru merasakan kehilangan, merasakan tersakiti, ditinggalkan. Dulu pas masih bersama diabaikan. Berakhir di aku. Parah isi Neng, apa sih? Itu modus Neng, dari hati banget ya Kak. Ini kan kita cerita, kita edukasi tentang permasalahan-permasalahan di dunia ini. Seperti itu kan percintaan. Dulu tergila-gila, sekarang aku yang galira apa? Dia mengalah walau Galir galira garila gali. saat semua sih. Makasih Bunda Quintina, terima kasih ya, sehat selalu. Garila kali, nah Garila mungkin itu. Ini Garila aing nulina Perempuan tuh nggak akan lulus sayang kalau udah main logikanya. Kalau udah lu hianatin terus udah tidak bersama, terus lu mau mencoba mendekatinya lagi, terus lu mau ngambil hatinya lagi, perempuan tuh nggak bisa. Udah main logikanya, udah hancur dunia perlakian tuh nggak bisa. Kecuali perempuan tuh masih pakai perasaan dulu tuh. Nah itu kalau digombalin gitu, merasa dicintai sama laki-laki kalau udah. Tapi kalau udah main logikanya, dianggapkan serpihan noda kamu teh begitu. Bintang, thank you so much Bintang udah mampir Bintang. Neng, kita kalau ketemu sama orang yang kita suka debar-debar kan Neng? Iya, berarti kita selalu merasakan jatuh cinta setiap hari. Tapi kalau aku sih enggak sih, kalau udah sering ketemu, kecuali first time, first date. Jadi kayak mikirin sehari nggak bisa tidur. Nanti gue harus bisa gimana ya buat ketemu, gue tuh harus kayak Tak mau waktu ini habis, penuhilah gitu ya. hati ini tak Tuh. sendiri. Ada yang mau nanya apa? Atau ada salah satunya yang jadi buaya di sini? Dengan dia langkahku sempurna. Halo Wulan Lidah, halo. Jatuh cinta memang manis. Aku biawak. Agak lain kamu Okta. Ada kamu di sini. Udah redup. Terangin dong sayang pakai lilinmu. Kabut biru. Nyanyi dulu gitu ya. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi.
Solusi biar jatuh cinta terus gak bosan dalam hubungan, Os. Solusi, kalau kita ngerasa boring sama hubungan, kita cari solusi bareng-bareng. Kita perbaiki komunikasi, kita buat suasana yang bahagia. Bukan cari orang baru. Masalahnya bukan di orang baru. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillah aku selama ini selalu happy gitu sama aku, karena jujur aku tipikal orang tuh yang nggak ribet orangnya. Aku tuh nggak pernah, aku cemburuan aku tuh udah di atas kelas. Bukan hal-hal kecil tuh harus diributin, dicemburuin tuh repot. Kita tuh punya pasangan tuh untuk kita tuh bisa berbagi cerita, bisa berkeluh kesah, bisa happy setelah bekerja dan lain-lain. Ini dapat semenit 2 menit nyari ribut tuh gimana? Mau bahagia pasangan? Kita tuh kalau mau punya pasangan tuh kita harus memahami dan harus menerima konsekuensinya sebelum kita menjalaninya. Oh dia seperti ini nih, berarti gue nanti kedepannya harus begini. Gak bisa kita atur-atur orang, harus sesuai dengan kita mau. Weh, Bunda Ucu. Tingkat cemburu level tertinggi yang gimana, Bos? Maksudnya tingkat cemburu aku tuh udah bukan yang, aku tuh harusnya di posisi ini tuh di posisi orang-orang yang udah dewasa ya. Cuman aku tuh udah menerapkan ini sama diriku. Aku juga kan kerja di entertain. Jadi aku tuh sebelum aku cemburu sama seseorang, aku tuh harus melihat diriku dulu. Kayak misal aku kerja di dunia entertain, aku pasti akan ketemu banyak laki-laki. Aku harus profesional bekerja untuk misal berduet atau bekerja bersama laki-laki sebagaimana emang profesiku. Dan aku tidak bisa nih ketika nanti punya pasangan tiba-tiba cowokku ngelarang-larang pokoknya nggak boleh sama laki-laki bekerja duet maupun apa, nggak boleh. Itu nggak bisa karena aku tuh udah dari sebelum ketemu dia udah seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai pasangan, kita nggak boleh melarang-larang profesi pasangan itu. Kita harus support, yang penting orangnya tulus, saling support. Kita ngerasa selalu dicintai, kita tidak ngerasa feeling lonely, merasa sendiri, kayak ada waktu-waktunya. Jadi kayak kita tuh tidak boleh 24 jam tuh kehidupan kita tuh harus bergantung sama pasangan, nggak boleh. Karena pasangan kita sendiri pun punya kehidupannya, punya hari-harinya, ada hobinya, nggak melulu tentang kita gitu loh. Nanti kalau dituntut harus kita terus tiap detik tuh muak lama-lama. Intinya nggak boleh posesif ya. Posesif boleh, laki-laki tuh kalau kita posesif sama laki-laki, kita tuh nggak boleh gini. Laki-laki tuh nggak suka kalau kita ngelarang-larang dengan cara yang misal, aku nggak suka kamu begini-begini, pokoknya aku nggak mau ya, aku tuh nggak suka kalau kamu begini, awas aja kalau kamu begini-gini. Laki-laki tuh akan malah ngelakuin. Nggak boleh begitu. Harus dengan cara-cara yang membuat laki-laki itu tersentuh. Jangan dengan emosional dan dengan ego. Laki-laki tuh kalau digituin, ditantang, dia akan nantang balik. Jadi nggak boleh gitu. Ini khusus perempuan kita kasih tahu ya. Gitu, ini tips dan trik. Jadi dan kita juga harus tahu waktu